gunung menyimpan banyak keindahan, tapi juga menyimpan banyak sekali misteri ya. Bersama saya, Temus dan narasumber kita Inoy yang akan berbagi pengalaman di acara Ya Elah Horor. Ya, malam ini kita akan mendaki ingatan-ingatan yang ada di jalur-jalur yang hilang di gunung. Dan bersama narasumber kita dari Semarang. Selamat malam Mas Inoy. Selamat malam. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan singkat tentang pendakian di gunung salah satu tuh gunung tertinggi ya di Jawa Tengah ya. Mungkin nggak bisa disebutkan bener ya. Iya. Singkat ya. Singkat aja. Jadi memang apa ya, saat itu pendakian itu dalam rombongan itu berapa orang? Kita itu berangkat dari Semarang 5 orang. Ya kayak orang mau naik gunung kan, kita udah ngejelajahi gunung-gunung dari satu ke satu, pindah gunung. Lah gunung yang menurut saya ngeri sih ya gunung ini. Tapi enak kalau disebut soalnya. Iya. Berarti mungkin apa sih? Ini kan 5 orang ya. Mungkin ada sih tujuan dari awal, dari bawah itu mau naik. Tujuannya apa sih kalau mau naik gunung tuh? Sebenarnya apa? Kita kalau naik gunung biasanya tuh nggak ngecamp, jadi langsung TikTok ya, kayak anak-anak sekarang TikTok ya, benar. Apa sunrise aja. Oh, sunrise. Mungkin yang apa? Ada pengalaman. Iya mungkin banyak ya di gunung yang lain-lain juga, gak di gunung yang Mas Inoy naiki kan memang gitu ya. Bisa dikatakan ya itu ada motor lewat. Bader banget aja. Di perumahan lo kok suruh motor? Lah kan ngarep mau anu totalan. Jadi ya gimana ya? Itu kita berangkat dari Semarang sekitar jam 9 malam. 9 malam itu kita berangkat rombongan naik motor itu. Naik motor ya. Kita berlima lewat jalur Tekelan. Udah di spill ya. Ya ditahan dulu ya Mas. Ceritanya ditahan dulu mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, jadi ceritanya dimulai dari sekarang. Asu ngebleng bangsat. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen ceritanya dibacain atau mau jadi narasumber di sini, silakan komen di bawah atau DM di Instagram, sosmed saya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Akan dimulai dari sekarang. Lah, kita terus langsung cerita awal banget. Monggo silakan Mas Inoy. Jadi waktu itu tuh awal mulanya tuh kita berangkat dari Kamis malam, berarti apa ya? Malam Jumat ya dia. Malam Jumat ya Mas. Itu tahun berapa kira-kira? 2000 sebelum corona berarti. 2019 mungkin. Mungkin 2019, lupa banget tuh soalnya. Kita berangkat naik motor, kita lewat jalur Tekelan ya. Dari awal tuh aku udah tersesat sendiri Mas. Maksudnya tuh udah lepas dari rombongan. Akhirnya aku buka map, akhirnya sampai kita ke apa namanya itu? Base camp? Bukan, yang tempat ngumpul tuh apa? Base camp ya? Bener, base camp ya. Kita ngobrol sama orangnya itu yang kita mau registrasi dulu buat naik ke gunung itu. Dan orangnya bilang, "Mas yakin gak mau naik? Soalnya yang naik cuman jenengan ini, maksudnya kita rombongan ini aja." Nah, teman aku yang
dia malah kepancing egonya, maksudnya wah malah seru nih, maksudnya nggak banyak orang itu orang yang naik gunung. Nah itu kan si bapaknya yang tempat base camp itu bilang yakin mas mau naik soalnya yang naik cuman rombongannya jenengan aja, jadi kita berlima ini. Lah salah satu nih gue dari temen aku tuh, wah seru nih malahan kita naik sendiri nggak banyak orang. Memang niatnya tuh sebenarnya udah bukan nggak benar juga ya. Maksudnya niatnya tuh lebih ke apa sih bisa dibilang nantang juga mungkin ya. Iya. Berarti sampai base camp itu kira-kira di jam berapa ya? Sampai base camp di jam 11 malam. Memang sengaja memang buat apa ya? Trek malam ya benar Mas. Kita kalau naik gunung memang sukanya trek malam. Nah kan kalau gunung tersebut kan katanya kalau naik itu cuman nggak cuman ya maksudnya 4 jam atau 6 jam kan cukup kan Iya. kalau buat kita nyari sunrise kan. Sunrise apa sunset sih? Pagi Sunrise. Udah lah kita akhirnya berangkat naik tuh masih aman itu, kita masih naik ngobrol-ngobrol. Itu start trekking jam 11 benar jam 11. Jam 11 malam kita trekking mulai naik itu jam 11 malam. Jadi memang sampai base camp si Maxi, terus bapak dari base camp itu juga bilang ke rombongannya Mas Inoy, kan 5 orang tuh. Mungkin mau namanya mau disamarkan gak sih kira-kira atau mau disebut kalian gak apa-apa? Sebut saja Mawar lah. Mawar, iya. Waduh 5 orang Mawar semua ya. Mawar satu. Mawar hitam, Mawar putih. Ada kok temen tadi aku juga mau kesini tuh udah izin dulu, maksudnya boleh nggak diceritain, soalnya tuh sebenarnya tuh kalau diceritain tuh takutnya tuh bikin orang masa sih gitu loh, maksudnya percaya atau gimana. Kita naik jam 11 malam masih aman itu, cuman kita tuh naik tuh jalan setapak itu. Bener-bener jalan setapak lewat sawah dulu terus naik jalan lewat sawah. Iya kayak di jalan sawah ya. Masih ingat aku sawah, kayak ada kanan kiri sawah gitu. Lewat jalan setapak. Udah naik. Nah, berhentilah kita di pos 1. Sampailah pos 1, mungkin lihat gak jam berapa kira-kira itu? Oh gak lihat itu. Memang udah gak fokus ya? Cuman gak lama kok, gak ada 1 jam itu. Kita istirahat di situ, soalnya kan memang kita bawa barang banyak kan. Istirahat, sebat-sebat dulu kan di situ. Lah, di tempat istirahat itu tuh jelas kita ada tulisan apa tuh? Puncak naik. Oh ya, kayak arah jalan kan? Arah jalan lah pokoknya. Arah puncak ini di sini. Itu tuh naik dah, kita berhenti di situ. Nah, udah kita sebat-sebat itu. Tahu-tahu tuh temen aku tuh yang nggak berani gitu-gitu, maksudnya dia yang bukan pemula juga ya, maksudnya dia tuh takut gelap lah ya. Takut gelap. Lihat yang gitu-gitu juga kan. Tahu-tahu tuh dia berdiri, ayo kita berangkat. Dia mutusin yang paling depan. Dia mau ngelit di depan. Dan dia bilang, udah aku ngerti jalannya, tahu jalannya bilangnya gitu kan. Kita berempat bingung. Kita kan ke gunung ini baru pertama juga. Iya. Tapi tanpa ada yang sadar tuh, akhirnya kita ngikutin berlima. Nggak ada yang janggal, kita jalan. Kok makin lama makin turun. Ini ke gunung kok turun sih, maksudnya di mana-mana kita ke gunung kan naik kan. Iya. Normalnya naik. Ini berarti setelah pos 1. Kan pos 1 kalian pada istirahat tuh. Setelah istirahat tuh langsung ada naik dulu, kan ada arah jalan ke puncak itu sebenarnya kan. Iya, kalau puncak kan kita naik toh. Iya. Ini landai, benar-benar jalan landai. Landai itu lama-lama tuh turun. Panjang perjalanan tuh aku belakang sendiri kan jadinya. Belakang itu Mas, apa namanya? Banyak kembang kantil. Kembang kantil. Di selama perjalanannya itu setapak itu. Selama apa? Maksudnya jalan tuh kira-kira berapa meter? Mungkin ada 10 meteran lah. Itu ada kandilnya. Nah itu nggak ada yang sadar, cuman aku yang di belakang itu aku sempat ngambil, aku cium kan itu. Kok masih wangi, berarti kan masih baru kan. Fresh. Masih fresh. Sirup fresh.
Setan sih. Prambors. Ya aku ambil kembang kantilnya itu aku cium, kok masih fresh. Berarti kan masih mungkin ada entah pohon yang jatuh, tapi aku lihat ke atas tuh nggak ada pohon kembang kantil. Itu apa sih pohon ini? Pohon kandil dong. Pohon kantil ya? Iya, pohon kandil. Itu kayaknya nggak ada deh. Pohon nempel kandil. Lama-lama kita kok turun, areanya turun kayak bener-bener naik cuman Bentar gini-gini dong. gitu doang lah. Turunnya berapa lama itu? Enggak lama tapi skala dari naik ke turunnya tuh lebih banyak turunnya ya. Oke. Kok kayak mungkin kayak naik ke turun ke lembah gitu. Turun ke lembah lebih, Udah. makanya bingung nih perjalanan ke gunung kok turun. Tapi tuh mereka berempat tuh nggak ada yang sadar. Oke. Jadi ngikutin yang depan itu, temen aku itu depan. Yang takut Yang gelap, Paling takut gelap. paling itu. jireh nek basa Jawa nih ya. Nah setelah itu tahu-tahu dia kepleset. Yang paling depan? Paling depan. Oke. Dia kepleset bener-bener, jadi tuh jalan landai jalan setapaknya itu tuh ternyata kanan kirinya jurang. Kanan kiri jurang. Saking gelapnya kita nggak tahu kalau itu tuh jurang. Ya, tapi apa gak headlamp gitu Nggak center? ada, kita bener-bener apa tuh namanya, lampu tangan center aja. Center aja. Tapi gak sadar tuh center tuh disorot kemana apa gak sadar kanan kiri. Yang keempat tuh maksudnya masih bisa nganu jalan. Yang dia yang paling depan tuh malah yang kepleset. Oh iya deng, memang dia yang nyari jalur ya. Nyari jalur. Nah dia kepleset, dia untung ada ranting mas. Ada ranting. Dia jatuh ke kanan kiri atau? Ke kanan yang pertama. Kanan. Dua-duanya kanan juga ya pulangnya. Kanan. Dia jatuh kanan, sisa kepala. Di tangannya tapi masih sebadan lah, sebadan hilang berarti. Berarti dia tuh memang bener-bener jatuh ke jurang tapi ketahan sama ranting gitu. Ketahan sama ranting untungnya. Aku sadarin tuh ternyata tuh bawah bener-bener jurang. Jadi jatuh dong itu dong. Jatuh, cuman ada ranting. Untung ada ranting. Dan dia minta tolong, nggak ada yang mau nolong, bukan nggak ada yang mau nolongin ya, kayak bingung. Tolong dia tolong itu, tapi teman-teman tuh cuman nyenterin muka gitu loh. Disenteri lah. Terus aku bilang, tuh tolongin. Akhirnya diangkat lagi. Dia depan lagi. Oh masih pede ya. Dari jalan. Lah kita akhirnya berhenti. Berhenti tuh gak ada yang ngomongin salah jalan atau apa, kita ngerokok. Sebat lagi. Lah aku pribadi tuh denger tiap diem kita gak ngobrol, tuh ada suara kayak orang punya acara tuh loh mas. Itu aku lihat jam, kalau itu sekitar jam 1 lebih. Kayak orang punya acara, berarti kayak wedding ya, pernikahan. Bukan yang wedding. Bukan tapi wedding. lebih ke yang old school sih, yang berarti gamelan. Ya lebih gitu. Vintage ya. Okay. Tiap berhenti kita nggak ada obrolan, bunyi, tapi kita ngobrol nggak ada suara, aman. Itu aku kira yang sadar cuma aku kan. Akhirnya kita itu lagi, berangkat lagi, kejatuh lagi teman aku. Oh tuman. Jatuh lagi. Itu jatuh juga kepleset terus sama ya, apa delosor lagi mas? Apa ya? Sama, posisinya sama persis, dan nggak ada yang nolongin juga. Ini nek cara Jawane kesirep ya mas. Maksudnya memang apa ya, dilihat kan suruh nolongin tuh, tapi sentri doang kayak ngelek gitu ya. Pada ngelek, dia posisinya sama juga, itu di ranting juga. Dia itu kok kan penakut ya, penakut ya, bilang penakut. Tapi kok dia mau milih jadi paling depan. Itu pikirannya suruh sendiri apa keinginan sendiri atau memang keinginan sendiri dia dari awal. Tapi kan teman-teman harusnya bisa nyegah tuh mas. Lah kan nggak tahu, teman-teman juga nggak sadar juga kan. Namun bingungnya kan itu kan. Kita akhirnya setelah udah nolongin itu kita jalan lagi mas. Kita jalan lagi. Setelah itu dia udah nggak berani depan. Oke. Dia namanya depan. Udah posisi si penakut itu ke belakang. Di tengah nggak mungkin. Di tengah, diapit ya. Pak Kapit pancuran ya. Oh anu mas, apa yang pertama kali membuat kalian menyadari bahwa jalur itu mas, jadi memang dari pos 1 sing bikin sadar
eh, kok ada kantil, kok tiba-tiba ada suara gamelan. Itu yang ada triggernya nggak Mas dari awal? Dari awal aku yakin temanku yang berempat itu nggak sadar semua. Cuman aku yang ngerasain kok aneh ya. Maksudnya kita naik gunung kok turun. Terus ada kembang antil. Aku kan juga biasanya di gunung kan dibuat doa-doa juga kan banyak kan. Ada kepercayaan, sebagian kepercayaan agama yang dibuat kayak gitu. Nggak mikirnya jauh sih. Cuman anehnya kalau naik gunung tuh kok kita turun. Jadi pas kalian berlima rombongan itu nggak sadar, yang sadar kan cuma Mas Inoy aja nih. Jadi mereka berempat tuh mungkin ada obrolan nggak sama Mas Inoy, atau mereka berempat tuh juga ngobrolin sesuatu, atau memang mereka jalan terus gitu? Jalan terus. Itu jalan terus. Jalan terus ngobrolnya cuma pas berhenti. Oke. Berhenti tiap kali diem tuh suara Gamelan tadi. lebih ke gamelan sih ya kayaknya. Bener gamelan ya. Masih inget aku lebih ke Gending-gending lah ya. ya gending cuman Jawa. rame kayak Ada suara orang ngobrol juga. ada banyak masih ada itu. Oh. Bener-bener rame tapi kayak suaranya jauh itu loh sama-sama lah. Kita mikir di atas gunung, maksudnya kalau di bawah itu ada acara ya mungkin bisa sih. Bisa. Tapi kok sampai denger Sejelas itu Mas? nggak jelas banget tapi kedengeran. Kedengeran maksudnya adalah kayak ada acara tapi jauh kayak berapa kilometer gitu. Oke. Nah setelah itu jatuh yang kedua kalinya itu yang si penakut itu. Akhirnya aku depan Mas. Depan buka jalan. Habis dari turun curam itu masih ingat aku turun curam terus naik dikit ada kayak gerowongan tapi semak-semak itu. Terowongan akar ya mungkin ya. Ya akar lebih ke semak-semak gitu tapi kayak memang udah pernah dilewatin orang. Oke, itu harus merangkak atau? Harus berangkat. Harus merangkak. Itu berarti belum ketemu pos 2 ya kira-kira? Belum, makanya nyari itu pos 2 masa turun kan gak mungkin tuh dimana-mana mesti naik kan. Akhirnya aku masuk sendiri. Berdua diikutin temanku. Aku masuk setengah badan lihat terakhir cuma lihat gapura batu bata. Kayak gapura itu memang gapura tapi masih batu bata yang zaman dulu tuh. Oke, merah gitu ya, merah. Dan susunannya nggak rapi gitu. Itu setelah masuk ke terowongan itu? Setelah masuk terowongan sambil ngerangka kita lihat terakhir cuman ada gapura itu. Itu terlihat jelas ya itu ya. Cuman gapura aja tapi dalamnya tuh masih gelap kayak gitu. Tapi lihat aku bener-bener lihat itu. Itu yang lain ya juga nggak lihat. Cuman aku tuh. Waduh. Jadi bentuknya kan memang dikatakan apa ya? Itu gapura zaman dulu ya. Zaman dulu lebih ke zaman kerajaan lah ya kira-kira. Zaman Majapahit. Mungkin apa ada tulisan simbol? Nggak ada. Kalau itu nggak ada simbolnya nggak ada. Cuman lebih ke gapura tapi tatanannya tuh nggak beraturan gitu. Terus teman-teman kan nggak lihat tuh Mas Ino lihat. Apakah terus lanjut? Enggak. Melewati? Enggak. Aku langsung mutusin buat pulang dan pulangnya itu benar-benar buru-buru gitu. Aku udah ngerasa nggak beres soalnya maksudnya naik gunung kok arahnya ke sini gitu. Berarti mungkin kalau pas dari terowongan itu mungkin habis itu lihat tuh Mas Ino itu langsung segera putar balik atau memang nunggu dulu ngobrol cepat atau? Enggak ada. Itu jadi tuh cuman merangkaknya tuh cuman 1 meter tau kan. 1 meter tok. Habis itu bener-bener lahan gede. Lahan gede enggak enak kok pokoknya masih bisa buat lahan gede lah. Tapi ada pintu gapura itu. Nah itu kira-kira setelah melihat gapura itu ada hal yang di luar nalar gak awak? Belum sih. Belum ya? Belum. Jadi, kita nggak lihat yang aneh-aneh. Tapi aku udah yakin ini wis nggak beres. Maksudnya mending kita pulang aja. Dan pulang tuh masih ribut. Masih salah satu temen aku tuh yang nggak bisa. Kita harus lanjut. Pokoknya lanjut terus. Teman-teman, jadi debat di situ lama banget. Itu menjelaskan ya kan karena mungkin berempat tuh nggak lihat gapura. Bisa gapura ya, gapura gerbang atau itulah. Jadi
akhirnya kan memang teman-teman udah fix turun. Itu karena apa di situ Mas Inu juga menjelaskan kalau memang lihat Gapura atau Aku cerita Gapura, tapi temanku yang satunya lagi itu bukannya menakut ya. Ada satunya lagi tuh bilang dia ya itu jalannya gitu. Nah kan semakin aneh lagi tuh Mas. Kayak tak jalanin lagi daripada gimana-gimana. Jadi debat terus kita turun tuh bukan turun ya. Udah lihat itu aku turun, aku mau balik. Pokoknya mau udah selesai lah, nggak usah naik. Itu masih debat aja gitu. Berarti turun itu ada hal aneh juga Mas, teman-teman. Turun tuh ya intinya kita debat itu kan. Temen aku masih bilang kalau ya itu jalannya. Tapi aku udah nggak percaya lah. Maksudnya aku juga pernah naik gunung, memang nggak pengalaman, cuman nggak mungkin lah kalau naik gunung kita jalannya turun dan tapi bener-bener dikasih jalan sebenarnya Mas. Kayak bener-bener bekas orang lewat. Ya benar-benar jalan Kalau pendakian kan. rumput kan kelihatan tuh, pernah diinjek orang tuh kelihatan. Berarti akhirnya pas mengambil keputusan untuk balik turun, jadi kan itu maksudnya nggak turun, naik lagi kan? Ya, bener kan? Naik lagi kan? Itu jalur sama atau beda jalur Mas? Itu masih di jalur yang sama. Sampai ke pos 1. Sampai ke turunan puncak itu naik itu. Berarti pos 1 dong. Setelah pos 1 kalau iya, setelah pos 1. Iya. Setelah pos 1 puncak kita akhirnya nggak tahu kayak diikutin orang itu. Yang sadar siapa Mas? Semua, kalau itu semua. Diikutin orang. Kita kan kalau entah itu nggak tahu diikutin orang atau suara gema ya. Cuman kayak prak suara jalan itu tuh kita selesai berhenti masih baru berhenti. Oh, langkah kaki. Langkah kaki. Itu dari Semak tadi sampai pos 1. Sampai ke pos 1. Tanya turun, aku mutusin buat berhenti dulu aja gitu. Berhenti di jalan lah. Jalan pokoknya udah lah. Belum sampai pos 1 ya? Belum. Udah setelah pos 1 itu turun pos 1 kita berhenti. Lah itu ada kejadian yang menurutku aneh juga sih, kayak ranting jatuh tapi itu suaranya kayak manusia jatuh dulu. Duk enggak beng gitu. Wah ini kesak beng gitu. Ya bener-bener kayak suara apa ya? Mungkin huluk bisa jadi. Bisa jadi itu. Huluk ya, doomsday itu atau Thor Mjolnir jatuh kan enggak tahu. Dari duduk itu pada lari. Gue sih. Asu tekan Mjolnir tuh bangsa. Oke lanjut. Jadi kan apa? Kayak orang jatuh ya Mas. Suara ranting. Ya. Dahan pohon mungkin. Dahan pohon denger banget. Orang ngeloncat tuh kayak raksasa ngeloncat gitu. Gitu. Iya. Lah pada lari aku tarik tuh. Jangan lari, yang lari pasti pada. Itu teman-teman 4 tuh mau lari semua. Lari semua, bener-bener lari semua. Aku tarik, jangan lari. Kalau lari kacau pasti gitu. Pada mencar sendiri-sendiri. Udah setelah itu kita berhenti dulu. Nah kita dari teman aku satu tuh bilang pengen ngecamp. Oke. Nah ngecamp, dia memang bener-bener nyari tempat. Dia nunjukin suatu tempat. Menurut dia tuh tanah landai kayak rumput gitu, enak lah buat di camp. 4 itu setuju, yang nggak setuju cuman aku. Dia lihat tanah landai yang mana. Nah ini dia bener-bener nunjuk, ini loh landai, kita ngecamp di sini aja. Yang aku lihat tuh beda, maksudnya yang aku lihat lebih ke semak nggak jelas lah, banyak pohon-pohon pisang gitu. Tapi dia bilang sama sekali nggak ada pohon. Oke, berarti 4 orang itu lihatnya kayak memang tanah terbuka. Tanah terbuka. Tapi Mas Ino lapangan malah dia bilang lapangan kita enak so maksudnya ngecamp di sini. Aku juga bingung, yang salah siapa ya? Maksudnya yang salah lihat tuh aku apa mereka gitu. Yang tak lihat tuh bener-bener semak-semak gak jelas gitu. Gak bisa lah dibuat ngecamp tuh gak bisa.
Berarti Mas Inoy mungkin punya gift ya Mas, atau apa ya dibilang indie home ya Mas. Enggak, kalau itu enggak sih, lebih ke kata orang dulu tuh bilang tuh katanya kalau lihat setan tuh rezeki ya. Waduh, siapa ya dulu Mas? Soeharto. Bukan ya Mas. Enggak sih, enggak banyak lihat, cuman ya setelah kejadian tadi ngecamp itu tuh akhirnya debat, aku mutusin buat turun Mas. Ini Mas Inoy Dewi Ya Dewi yang pengen mudun gitu berarti. lah, teman-teman nggak mau. Kita harus naik, kita harus nyelesain sampai puncak. Tuh di jam 2-an ya, jam 2 malam. Tapi aku tetap kekeh kalau kalian meh naik ya wis mau gak usah naik, aku tak turun sendiri. Itu debat lama banget, akhirnya duduk debat. Akhirnya aku bilang, "Yus kalian naik, aku tak turun sendiri." Sampai wis kesel itu lah aku Mas, maksudnya mereka kok masih ngotot kayak gitu. Terus akhirnya ikut aku. Akhirnya mutusin buat turun ya. Turun. Tapi dari bawah itu memang teman-teman udah apa ya? Teman Mas Ino itu juga prepare buat sebenarnya itu TikTok atau camp ya Mas? Kok bawa tenda juga ya buat temen? Jadi tuh modelnya gitu, pengen lihat sunrise tapi tuh ngecamp cuma hitungan jam loh Mas, kayak 1 jam 2 jam buat istirahat, habis itu turun lagi, pagi turun lagi. Akhirnya kan dari debat tadi turun. Terus mungkin ada hal aneh juga lagi gak Mas setelah itu, atau ini kan karena mungkin banyak orang bilang kalau dapat cerita yang nggak enak atau lihat sesuatu di gunung jangan diomongkan langsung pada saat itu, tapi diomongkan setelah udah pada turun, iya kan Mas? Iya. Bener ya. Iya. Jadi atau itu pas teman-teman Mas Inoy lihat atau Mas Inoy lihat, Mas Inoy bilang juga nggak kayak tadi pas ada suara jatuh itu ada yang lihatin gak kira-kira itu apa yang jatuh itu apa gimana? Cuman suara aja. Cuman suara aja itu. Jadi, lebih ke suara lah. Berarti dari durasinya berapa lama Mas? Dari naik akhirnya sampai base camp lagi? Enggak lama, 3 jam. Berarti cuma 3 jam tuh tapi rasanya kayak 2 hari itu di atas. Sampai di apa? Kita sampai turun lagi tuh 2:30. 2:30. Sampai base camp? Sampai base camp dari jam 11 itu naik, tapi proses naiknya itu kan jam 12-an itu, jam 12-an. Nah setelah turun, anehnya lagi tuh berangkat sama pulangnya itu jalannya beda Bos. Dulu. Jadi pas naik jalur base camp. Naik aku inget nih tadi Mas Ino bilang setapak terus ada sawah-sawah kan. Sawah dulu baru setapak. Sawah dulu baru setapak. Pas turun tuh kayak jalan kayak mau di aspal gede, bener-bener kayak jalan truk bisa lewat gitu. Buset gede banget itu. Berarti pas turun kan memang jalurnya beda Mas. Teman-teman ada gak sih yang inisiatif bawa kompas itu? Gak ada ya? Gak ada, kita bener-bener waktu itu apa ya? Bukan nekat juga, udah prepare sih, cuman gak yang segitunya banget lah. Pas saat itu Mas Inoy sama teman-teman lain mungkin pas perjalanan ada janggal mungkin ya gak tahu ya kita di alam ya. Ada cuaca atau kabut pas tadi pas di Gapura ya kan. Ada kabut yang aneh gak atau gimana? Kabut sih enggak Mas, tapi cuacanya tuh gerimis. Keadaan gerimis. Bener-bener sunyi banget. Dari base camp tuh udah gerimis. Teman-teman kan 5 orang ini kan mungkin baru pertama kali naik gunung tersebut. Apakah teman-teman juga riset tentang adanya hal-hal mistis yang ada di gunung tersebut? Kita kalau naik gunung nggak pernah riset sih Mas. Cuman setelah ini cerita ke belakang langsung ya. Maksudnya setelah turun itu tuh kita buka Google. Ternyata kita banyak melakukan pantangan. Oh iya.
Ranking cukup tercoli. Lanjut pertanyaan. Oke, dari apa ya? Mungkin aku balik lagi ke awal ya. Jadi setelah di base camp si Maxi, eh, biasanya kan di base camp memang ada beberapa do and dance ya, buat pantangan lah. Pantangannya apa Mas kira-kira? Atau memang nggak dikasih tahu? Sebenarnya harusnya dikasih tahu ya sama base camp ya. Iya, yang jelas tuh pada ngomong kotor. Oke. Dan itu kan dimanapun kita kan sebenarnya pamali juga kan kalau ngomong kayak gitu ngomong kan. kotor Kotor gitu. kok tidak bersih. Iya, ngomong kotor. Terus baju merah. Nah. Yang pakai baju merah berapa orang? Satu orang. Satu orang aja. Kenapa? Ya ini juga pertanyaan juga. Kenapa kok? Ini sebuah pertanyaan logik aja ya. Kenapa baju merah di gunung tersebut dilarang? Padahal kalau mungkin tersesat itu malah lebih kelihatan ya, karena memang warna cerah ya. Nggak tahu juga sih Mas, tapi biasanya gitu kan udah jadi kepercayaan turun temurun kan. Iya, percaya sama orang banyak jadi sugesti kan. Iya benar. Cuman kita baca artikel tuh ternyata nggak boleh pakai baju merah dan nggak boleh ganjil orangnya. Oh iya, 5 orang 5 ya. orang. Berarti rombongan Anda sangat memang dari awal sudah menantang dan melanggar ya. Tapi nggak baca artikel, jadi tuh ya wes kita naik aja kayak biasanya. Soalnya gunung-gunung sebelumnya tuh kita juga, aku sih nggak selengean, maksud teman-teman tuh pada selengean semua orangnya. Tapi harusnya kan dari base camp gini, kalau pantangan itu ada dari base camp, dari orang itu bapak-bapak tadi di base camp kan harusnya bilang, lu Mas jangan pakai baju merah. Apa memang nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Wow, mungkin itu karyawan baru dari base camp ya. Jadi memang masih training ya. Iya. Dan mungkin jam 11 karena ngantuk ya, nggak tahu. Itu warna apa? Mungkin bisa color blind, bisa. Anjing color blind. Untungnya ini color blind. Kan itu baju Mas, baju merah. Mungkin sepak merah. Aman ya, mungkin gak kesorot ya. Mungkin gak tahu, mungkin bangsa-bangsa halusnya gak tahu kan. Tapi bangsa halus itu sebenarnya bisa melihat gini, bukan makhluk halus lah, coba bangsa lah. Makhluk halus kan bisa lihat kita, tapi kan kita orang yang awam tuh gak bisa lihat kecuali orang yang dapat gift ya. Itu. Asu. Tidak ada sempak. Sudah kepikiran aku. Lah mungkin setelah sampai base camp itu teman-teman pada nunggu di situ atau langsung pulang Mas? Mungkin 2:30 itu. Belum dulu, kita kan masih yang tadi kejatuhan itu kan, suara bleng gitu. Terus lihat jalan yang benar-benar gede, soalnya tuh awal tuh kita benar-benar setapak. Bener-bener jalannya tuh gini lurus satu-satu. Lah pulang tuh bisa jejer berlima tuh bisa. Berlima tuh jejer bisa ya? jejer. Itu wow. Itu ditanyain nggak ke apa? Ke base campnya? Nggak ada. Tidak ada yang ngobrol juga. Nggak ada. Kita klarifikasi besoknya sebenarnya sih. Lebih ke besoknya. Dan terakhir tuh pokoknya sampai di kayak ada apa ya itu, mungkin pos berapa ya, kayak gubuk gitu, tapi ternyata dalamnya makam. Ada makamnya. Berarti di bawah pos 1. Aku bingung antara pos 1 apa tulisannya, pokoknya yang kita kesasar tuh puncak naik gitu aja. Tapi itu sebelum ada puncak naik tuh kita ngelewatin gubuk itu. Yang dalamnya aku sempat duduk di situ, tak lihat dalam kok ada
apa namanya semen gitu, Kijing lah, Mas, ya. kijing. Tapi Kijing. kita nggak tahu setelah itu. Baru dicek ternyata di center gini, oh makam. Jadi pas apa Mas Ino sama teman-teman itu kan berhenti di gubuk. Jadi memang lihat makam ya. Makam, tapi nggak kayak kijing Mas, tapi itu makam ternyata. Itu apa ya Mas bentuknya? Semen atau aja semen. Semen aja. Berarti semen tengahnya lubang dikit, bener-bener kayak makam gitu. itu 5 orang lihat semua memang. Lihat semua kalau itu bener-bener jelas makam 4 meter lah panjangnya. Itu Persegi kan- panjang. Itu kan di gubuk Mas. Gubuk. Pada masuk atau memang Enggak, gubuknya kan kayu-kayu sela-sela gitu. Lihat tuh kelihatan dari luar. Jadi ternyata itu makam. Soalnya dimasukin loh kok ada, yes, kayak bentuk makam kuno gitu loh. Kalau yang suka mendaki itu pasti tahu itu gunung apa gitu. iya. Mungkin ya yang sering mendaki gunung tahu ada makam yang di dalam gubuk. Ya. Oke, berarti kan setelah ketemu makam teman-teman 5 orang nih rombongan tuh ngapain lagi tuh? Turun kah atau Itu udah memutuskan buat pulang semua akhirnya. Akhirnya kita turun. Aku paling terakhir kan. paling belakang? Paling belakang. Anak-anak kira-kira udah, aku tuh saking beratnya nggak kuat bawa carrier tuh. Semua bawa carrier, cuman kan aku berat banget lah. Biasanya naik gunung nggak seberat ini, soalnya jauh itu. Jatuh aku. Jatuh depan. Bener-bener jatuh depan, kayak kesandung gitu, sandung ranting ternyata. Lah setelah jatuh, aku lihat ke belakang. Oke. Lihat ternyata ada sosok yang mukanya merah, benar-benar merah semua, tapi ada tanduknya. Bukan Hellboy. Iya, aku mau ngomong Hellboy ya. Tapi memang benar-benar merah itu. Iya, tanduk Dia ke belakang tapi nggak tanduk ke atas, tanduk ke belakang. Tanduk klimis ya Mas. Tanduk Ya. klimis, Benar. Ke belakang klimis ya. Itu Mas Ino lihat tuh. Lihat. Terus 4 orang yang lain lihat gak? Enggak, aku ceritanya juga besoknya. Habis lihat Mas Ino yang lari atau Enggak, slow aja? tetap jalan normal aku. Nah, Mas Ino lihat kan memang nggak tahu karena apa gimana tuh Mas Ino kok tiba-tiba nengok belakang atau memang merasakan sesuatu di belakang atau memang gimana? Nggak tahu itu noleh aja. Maksudnya Betul, noleh jatuh, aja. tapi keadaan di bawah, noleh belakang. Itu si ya kita bilang demon lah ya. Itu ekspresinya seperti apa? Melihat Mas Ino atau melihat ke yang lain atau gimana? Kalau dari raut mukanya tuh nggak suka aja. Maksudnya dia mungkin keganggu sama kita. Ya mungkin ya yang- balik lagi ke Cuman dia diam, cuman berdiri diam, Diam tapi aja. bener-bener kelihatan banget jelas Itu merahnya. setinggi apa Mas? Tingginya sih nggak tinggi banget, mungkin nggak sampai 2 meter juga. Nggak sampai 2 Nggak sampai meter. 2 meter. Setelah itu mungkin ada ini Mas Ino kan bawa carrier tuh. Katanya kan juga semakin berat setelah lihat demon itu. Apakah Mas Ino nengok ke belakang lagi atau tetap langsung jalan ke depan? Nggak meduliin si demon Nggak itu. meduliin dan nggak lari dan nggak bilang ke anak-anak. Soalnya aku tahu karakter anak-anak kalau diceritain pasti lari. Nah kira-kira Mas Ino lihat itu jaraknya Mas Ino di sini si demon berapa meter nih? Jaraknya. Nggak jauh banget Mas, 5 meter mungkin lah. Kelihatan dong. Kelihatan jelas banget. Dengan posisi gelap ya. Gelap tapi ada Yang merahnya kelihatan banget. Merahnya merah nyala atau merah Ferrari atau gimana? Atau merah kayak gini ya? Merahnya lah sih. Merah nyala. Dan itu raut muka dari mungkin dia mengenakan pakaian atau gimana Mas? Nggak tahu, kalau bawahnya tuh gelap kayak hitam aja sih. Oke. Cuman muka merahnya kelihatan banget dan tanduknya ke belakang gitu. Ya mungkin kalau dibilang Bapomet juga bisa ya Mas? Bisa. Bapomet. Tapi asik juga ya. Bah mungkin setelah sampai base camp apa ada kejadian
janggal lagi gak Mas saat pulang atau di rumah mimpi teman-teman gak iso turu apa dapat vision setelah pendakian gunung itu? Sampai base camp tuh teman-teman udah kayak orang normal lagi. Ternyata mereka semua tuh juga ngelihat yang aneh-aneh gitu. Oke, dari ke-5 orang ini termasuk Mas Inoy itu juga lihat yang ngelihat aneh yang juga. aneh-aneh juga. Oke. Mungkin ada yang lihat cewek, maksudnya putih gitu. Banyak akhirnya pada cerita semua, pada nggak berani cerita di situ. Tapi bener-bener sampai bawah tuh udah kayak orang normal semua, kita kayak temenan ngobrol asik. Aku yang aneh tuh maksudnya naik, loh, tadi kayaknya mereka nggak kayak gini. Gitu. Lah balik lagi ke yang gapura Mas. Aku penasaran dengan gapuranya itu. Jadi mungkin gini ya, timelinenya udah sampai rumah mungkin ya. Mas Ino akhirnya search di Google atau apalah itu di gapura itu atau di gunung itu ada gak sih kayak berita atau kasus yang dimana pendaki juga melihat gapura tersebut? Besoknya setelah kita search itu kalau lihat gapura tuh nggak ada, maksudnya di gunung itu tuh nggak ada. Kecuali kalau ada lah beberapa gunung sing suka dibuat ritual kan banyak kan. Kayak Gunung Lawu kan banyak itu gapura-gapura kecil gitu kan. Aku nyari gunung itu tuh nggak ada. Nah, berarti mungkin aku penasaran nih sama cerita teman-teman yang lihat putih kuntilanak atau apa itu, coba mungkin bisa dijelaskan juga Mas, teman-teman dari 4 orang ini tuh melihat apa aja? Yang lihat tuh dua orang dari temanku tuh bilang yang pas aku bilang tadi pada mau ngecamp tanah landai itu kan. Dia ternyata lihat, tapi dia tuh nggak sadar, maksudnya sampai bawah tuh posisi dia di atas sama di bawah tuh beda, kayak apa? Punya kepribadian ganda gitu loh Mas. Jadi aku nggak lihat sosok dia yang kok gini sih, maksudnya dia di atas tadi nggak kayak gini, tapi kok di bawah ternyata dia malah dia bisa nyeritain, oh di atas aku lihat gini tadi gini. Anehnya di situ aku ternyata. Oh, oke. Berarti mungkin ini pertanyaan yang penakut tadi Mas. Dia juga cerita nggak kira-kira? Enggak. Dia diem. Dia diem bener-bener diem ya? Sampai besok dia diem kayak orang-orang bener-bener depresi gitu. Serius. Sampai di rumah. Dia diem tuh gitu. mungkin bukan gara-gara lihat aneh-aneh ya, gara-gara jatuhnya. Dia masih mikir jatuhnya tuh. Jadi lah itu sampai hari selanjutnya ya. Apalagi ada cerita gak teman-teman yang share itu? Cerita yang di gunung juga, yang pas posisi di atas. Teman aku yang jatuh itu selama seminggu dia nggak berani banyak ngomong. Jadi bener-bener kayak orang linglung gitu. Waduh, lah kok sampai segitu ya? Gak tahu sih ya, mungkin kena kali psikisnya kan ya. Psikisnya kena. Soalnya dia bener-bener curang Mas yang jatuh itu. Iya, yang jatuh 2 kali itu. 2 kali itu. Dan gak ada yang mau nolong. Dengan adanya aku sama anak-anak ini, dengan cerita yang kayak gini, dengan ketemu gapura dan lihat yang aneh-aneh, kalau jadi Mas Temus gimana? Mungkin kalau aku gini ya, mungkin tak lempar aja ke teman-teman ya, mungkin bisa langsung komen aja di bawah ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman juga pengalaman yang sama mungkin ya. Aku malah butuh orang, mungkin aku yang salah lihat tapi apa-apa mungkin sebetulnya. Jadi memang ya silahkan komen tentang pengalaman Anda semua di bawah. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Mas Inoy. Jadi dengan adanya ini semua, dengan adanya Mas Inoy dan teman-teman naik gunung, dengan ada peristiwa tersebut, apakah Mas Inoy percaya dengan mistis? Kalau mistis tuh bukan percaya nggak percaya, maksudnya lebih ke nggak percaya kalau mistis. Tapi kalau hal gaib
Saya percaya banget ada dunia yang nggak terlihat atau dunia selain dunia manusia tuh aku percaya banget. Ya. Mungkin ya terima kasih ya Mas Inoy sudah berbagi kepinginan ingatan begitu yang luar biasa malam ini. Wah, matur nuwun sudah datang jauh-jauh dari Semarang ke Kabupaten Semarang. Ya nggak jauh juga, tapi ya matur nuwun. Mungkin untuk kalian kalian semua jangan lupa like, komen, subscribe, terus follow IG saya, IG Multiverse juga, IG-nya Mas Inoy ya. Nanti ada di sini semua ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau jadi narasumber atau punya cerita menarik tentang horor, mistis dan lain-lain, bisa komen atau DM ke saya langsung atau ke Multiverse Creative House gitu kira-kira ya. Untuk kalian yang menyaksikan, tetaplah melangkah dengan penuh rasa hormat pada alam. Waspada adalah keharusan, namun jangan biarkan ketakutan berlebih menutup mata kita dari megahnya ciptaan Tuhan. Akhir kata, saya Temus, Mas Inoy, pamit dari Yaelah Horor. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Bye.